Saya sebenarnya senang ya bahwa brand smartphone lokal berusaha menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti yang kita ketahui, bagaimana sulitnya berkompetisi dengan brand-brand global seperti Realme, Xiaomi, bahkan Infinix sekalipun. Lalu, apa saja yang ditawarkan Advan G9 Pro ini untuk merebut hati pengguna kelas smartphone low-end untuk menggunakan Advan G9 Pro? Ada baiknya sebelum menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dahulu agar kami bahagia. Nah, ini dia dus Advan G9 Pro. Dan yang membuat saya salah fokus itu adalah tulisan 4K Power for Gaming. Untuk spesifikasi yang tertera di dusnya yaitu Face ID, 5200 mAh baterai, 16 megapiksel kamera belakang, dan 6,6 HD plus resolusi layarnya, RAM 6GB, memori 64GB, dan front kamera 8 megapiksel. Untuk HP yang saya review ini berwarna biru. Oke, kita singkirkan dulu dusnya. Nah, ini dia pemeran utama pada video kali ini, Advan G9 Pro. Bagian bodi belakangnya terbuat dari plastik polikarbonat. Ya nggak bisa komplain sih, untuk harga segini pasti plastik bahannya. Dan pada bagian layar depannya seperti ini kan, masih menggunakan tipe poni di bagian atasnya. Apakah layarnya ini termasuk dalam kategori 4K lebihan yang dimaksud Advan? Kayaknya bagian bezel bawahnya aja deh itu yang kelebihan. Di sisi samping sebelah kanannya terdapat tombol volume up and down, tombol power. Di bagian belakangnya ini nggak ada sensor fingerprint ya. Untuk kameranya sendiri terdapat 4. Nah, ini baru 4K lebihan, yaitu terdapat 4 buah kamera dengan resolusi kamera utamanya 16 megapiksel. Warna back cover belakangnya ini mempunyai gradasi biru kehitaman berfinishing glossy yang membuat bekas sidik jari gampang banget tertinggal di belakang. Di sisi bagian bawahnya terdapat lubang mic, lubang grill speaker, di bagian atas terdapat lubang jack audio 3,5 mm dan lubang charger tipe Type-C. Advan G9 Pro ini sentuhannya cukup responsif apabila digunakan untuk scrolling ataupun membuka berbagai aplikasi. Dan untuk kecerahan layarnya, Advan G9 Pro ini sudah cukup terang untuk digunakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Sayangnya, untuk maksimal sentuhannya, Advan G9 Pro ini hanya mampu mendukung maksimal 5 sentuhan. Kualitas layarnya sendiri SD Plus dengan resolusi 280 dpi dan mempunyai refresh rate 59 Hz. Berikut kualitas layar Advan G9 Pro yang memutar video berkualitas 4K dan juga bagaimana suara yang dihasilkan external speaker HP ini. Di bagian softwarenya, HP ini menggunakan sistem Android versi 10 dengan tingkat keamanan security patch-nya terakhir di 5 Agustus 2020.
baterainya sendiri, HP ini berkapasitas 5200 mAh. Namun, karena masih menggunakan prosesor lawas dengan fabrikasi 28 nanometer, sehingga daya tahan baterai HP ini tidak terlalu impresif. Beberapa sensor pun absen dari HP ini, termasuk sensor giroskop yang mempunyai peranan penting dalam bermain game. Di sektor kameranya, Advan G9 Pro ini mempunyai kamera utama 16 megapiksel dan 3 kamera lain beresolusi VGA. Dan untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Kita buka kameranya. Dan ini untuk resolusi maksimal kamera belakangnya di 16 megapiksel. Dan mode kameranya ialah mode manual, mode panorama, mode malam, dan mode potret. Kamera belakangnya terdapat mode cantik yang membuat kulit kita jadi makin glowing ketika difoto dengan HP ini. Sekarang kita coba shutter speednya. Untuk pengambilan objek gambarnya atau shutter speednya ini cukup cepat. Sekarang kita coba kamera depan. Untuk kamera depan resolusi maksimalnya di 8 megapiksel. Dan untuk mode kameranya, kok susah. Ini lebih sedikit ya. Hanya ada foto selang, mode malam, dan lainnya. Dan tentunya mode cantik itu tidak absen dari kamera depan HP ini. Berikut contoh hasil gambar dan hasil video yang direkam dengan menggunakan Advan G9 Pro. Ini adalah hasil perekaman video kamera belakang Advan G9 Pro. Saya rekam dengan menggunakan tangan saya sendiri sambil berjalan. Untuk hasil perekaman gambar dan suaranya bisa kalian nilai sendiri. Ini adalah hasil perekaman kamera depan Advan G9 Pro yang saya rekam dengan menggunakan tangan saya sendiri dan sambil berjalan. Bagaimana kualitas perekamannya dan hasil penangkapan suaranya bisa Juragan nilai sendiri. Di setiap review produk pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan terus, itu iklan namanya. Ada beberapa catatan kekurangan yang saya temukan di Advan G9 Pro ini, yang mungkin nantinya akan menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli HP ini. Untuk kekurangan yang pertama ada di sektor audio. Penempatan lokasi speaker yang berada di bawah kiri ini sering banget ketutupan saat tangan kita menggenggam atau jari kita pada saat menopang HP-nya. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya smartphone itu lokasi speakernya berada di bawah kanan. Seperti saat saya menonton video ini. Saat memegang HP ini dengan posisi tangan seperti ini, otomatis lokasi lubang speaker akan ketutupan tangan kita. Kekurangan yang kedua yaitu ada di bagian sinyalnya yang mengecewakan. Sebenarnya kalau kita menggunakan provider yang sinyalnya kuat, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi, saat kita menggunakan provider yang kurang kuat dan lokasi rumah kita berada di pinggiran kota, langsung membuat saya emosi menggunakan smartphone ini. Karena sinyal yang muncul seperti terkunci di jaringan 3G atau H+, yang seperti kita ketahui itu speednya sangat lambat. Namun, hal berbeda terjadi saat saya menggunakan kartu yang sama di tempat yang sama dengan handphone yang berbeda.
itu bisa mendapatkan sinyal 4G dan cukup stabil internetnya. Yang ketiga, nggak ada fingerprint sensor. Jadi ya repot kalau mau buka kunci, harus pakai face unlock atau membuka pola HP-nya. Dan hal terakhir yang menjadi kekurangan Advan G9 Pro, yaitu tidak ada galeri foto. Jadi kalau juragan mau lihat-lihat foto, harus membuka Google File Manager. Agak ngerepotin juga sih, dan sebenarnya juga apa susahnya sih dari pihak Advan menambahkan aplikasi foto atau galeri secara bawaan. Jadi kita tidak perlu repot-repot mendownload aplikasi foto atau galeri dari aplikasi pihak kedua. Kesimpulannya, menurut saya, Advan tuh menggunakan risetnya sebagai brand lokal yang mampu mendesain smartphone-nya sendiri. Dia tuh tahu apa yang menjadi perhatian pengguna smartphone entry level di Indonesia. RAM besar 6GB, baterai gede, dan harga yang murah. Harga barunya sekarang itu berkisar antara 1,3 sampai 1,4 jutaan. Yang tentu sangat menggiurkan, bukan? Saya senang kok kalau ada brand smartphone lokal yang berusaha menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tapi ya mengingat harganya, saya tidak bisa komplain banyak lagi mengenai Advan G9 Pro ini. Cukup sekian review dari Juragan HP. Silahkan like dan subscribe apabila menyukai video ini.